Pak Puter. Oke, sudah mulai kelihatan kan Pak Puter? Iya, Oke, eh, kita mulai Pak Puter. ya silakan Pak. Halo, Assalamualaikum Pak Puter. Waalaikumsalam Pak Asran. Bagaimana kabarnya Pak Puter hari ini? Ya Alhamdulillah Pak, saya dalam keadaan baik-baik saja Pak. Kemudian dengan Pak Asran sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah baik Pak Puter. Tadi Pak Puter saya kan mau Iya, ajak iya. bertemu. Betul kan Pak Puter? Tadi Bapak Iya, saya kan? iya betul. Jadi Pak Asran, sebenarnya saya sedikit ada masalah di sini dan saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Asran. Mudah-mudahan saya bisa menemukan jalan keluar. Ya seperti itu Pak Oh, Asran. oh baik baik. Begini, baiklah Pak Puter. Jadi kita diskusi hari ini mungkin kita waktu yang singkat ya, itu 10 sampai 15 menit yang kita akan gunakan. Jadi ngomong-ngomong ini ya, apa yang Pak Peter mau kita bicarakan siang ini? Iya Pak Hasran, kembali lagi saya ucapkan terima kasih atas, waktunya Bapak ini. Jadi begini Pak Hasran, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Hasran ini, tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas itu ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya Pak Hasran, Iya iya iya. khususnya pada pembelajaran matematika, materi perkalian. Iya Lalu, iya. saya perasakan murid-murid saya itu kesulitan sekali dalam memahami materi perkalian. Padahal materi perkalian ini kan dia merupakan materi dalam matematika untuk di kelas-kelas selanjutnya. Begitu Pak Asran. Oh iya, minta maaf Pak Peter suaranya tadi agak apa, jaringan kayaknya. Bisa diulang Pak Puter, ini, materi apa di kelas berapa Pak Puter, yang Anda Oh tidak iya, paham tadi? oh iya, sama jaringan. Tadi itu yang saya katakan itu bahwa bahwa di pembelajaran di kelas saya itu ada sedikit kendala. Jadi di kelas saya itu ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran, khususnya pada pelajaran matematika. Materinya itu perkalian. Oke, siap Kemudian siap. saya merasa itu murid saya itu kesulitan dalam memahami materi perkalian. Padahal itu kan materi perkalian ini kan kalau di kelas 2 ini materi dasar matematika yang kemudian akan berlanjut di kelas-kelas selanjutnya. Mungkin begitu Pak Hasran. Oh, iya iya. Jadi, Pak Puter ini mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi perkalian kelas murid kelas 2 ya? Begitu ya Pak Iya, Puter? iya. Iya betul Pak Hasran. Oke oke oke. Iya, Ja jadi begini Pak Hasran. Eh, Rasanya itu kan kemudian saya kesulitan sekali mengajarkan perkalian ini karena masih banyak siswa yang belum memahami materi perkalian ini, Pak Hasran. oke, baik saya paham. Jadi Pak Puter karena waktu kita yang, singkat ini, jadi apa yang Pak Puter inginkan dari percakapan kita ini? Iya, terima kasih Pak Hasran. Begini, jadi harapan saya itu eh, dengan berdiskusi dengan Pak Hasran, saya ingin bisa mendapatkan solusi atau jalan keluar yang saya bisa lakukan, kemudian untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian di kelas saya ini, Pak Hasran. Oh, baik baik. Berarti, eee, apa yang dilakukan itu Pak Puter, supaya murid-murid Pak Puter itu memahami materi perkalian? Iya Pak Hasran, supaya murid-murid saya dengan mudah bisa memahami materi perkalian ini, saya mengajarnya itu kemarin ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak apakah anak-anak sudah paham atau belum tentang perkalian. Kemudian mereka menjawab sudah paham, tetapi ketika saya memberikan soal latihan dan setelah itu saya memeriksanya, masih ada beberapa siswa yang mendapat nilai 50 Pak Hasran.
padahal kan saya sudah memberi banyak contoh tentang cara mengerjakan perkalian, tapi anak-anak ini masih belum paham seutuhnya, Pak. Begitu. Oh ya, baiklah. Jadi gini tadi, jadi kalimatnya Pak Puter tadi kan memahami, perkalian ya. Jadi Iya. bagaimana menurut Pak Puter, anak-anak memahami perkalian itu seperti apa menurut Pak Puter? Iya, Pak. Menurut saya kalau sudah memahami perkalian itu, begini Pak Hasran. Jadi, Ya, perkalian itu kan dia kalau kalau kita definisikan itu adalah, proses, penjumlahan berulang. ya. Tuh, izin izin Pak, Pak Puter keluar jaringan. Izin Pak, Pak Puter keluar dari jaringan. Assalamualaikum Pak Puter. Oke, Pak Puter. Iya, Pak, minta maaf tadi saya Pak punya Puter, jaringan dia ya tidak. masalah, Pak. Oke, ya ya Pak Puter, ya. Ya, Astagfirullah. oke Pak Puter. Jadi kasih tenang dulu Pak Puter. Jadi tolong tarik nafas, kita gunakan teknik stop ya Pak Puter. Iya, Jadi iya. mungkin ya, jadi kita rileks, tarik nafas Pak Puter. Tarik nafasnya dalam-dalam, hembuskan 1, 2, 3, kita keluarkan. Kita rileks Pak Puter. Iya, iya, siap, siap. Ya, kalau sudah bisa kita lanjut, tadi masalah jaringan ya. Iya. Ya ya, jadi Pak Puter sudah bisa kita lanjut Pak Puter? Insyaallah, Pak, bisa. Sudah bisa ya? Jadi tadi kan, saya review dulu Pak Puter ya. Jadi Bapak ini, materinya, kelas Kelas 2, Pak. siap, oke Pak Puter. Oke, jadi minta maaf tadi Pak Puter, ada suara dari luar. Oke, kita Oh, lanjut ya Pak Puter, ya iya, iya, masalah siap, teknis. siap. Jadi Iya. kita tarik nafas dulu Pak Puter, kita titik stop dulu. Ya, kita buang baik-baik ya. Oke, Pak Iya. Puter kalau sudah siap kita lanjut, coaching kita hari ini. Iya, Oke, bisa, bagaimana Pak. Pak Puter? Bisa ya? Iya, silakan, Pak, bisa, Ya, bisa. oke oke. Oke tadi Pak Puter, apa, tadi kan Pak Puter sudah ada masalah di kelas 2 tentang Iya, iya, materi perkalian kan. Tadi saya iya. sudah juga catat tadi di sini, yang ingin Bapak dapatkan solusi itu adalah bagaimana untuk mengatasi permasalahan yang Bapak bilang tadi, yang tidak paham tentang perkalian. Iya, Tolong, iya. Pak Puter bisa tidak diulang tadi, sebelum jeda karena jaringan tadi, bagaimana sih, murid-murid menurut Pak Puter itu bisa, bisa memahami apa yang dilakukan Pak Puter agar, siswa tersebut bisa memahami materi perkalian yang Bapak ajarkan? Iya, iya. Jadi begini, Pak, jadi, sedikit kembali, tadi bahwa, perkalian itu kan dia adalah suatu proses penjumlahan yang berulang. Jadi, Ya, menurut saya itu anak-anak, bisa perkalian itu adalah, nanti anak-anak yang bisa menyelesaikan proses perkalian yang sebelumnya anak-anak bisa mengubahnya terlebih dahulu dalam bentuk penjumlahan berulang. Karena sesuai definisinya itu bahwa perkalian itu adalah perkalian berulang. Nah, lalu dari penjumlahan berulang tadi itu akan apa namanya akan dicari hasilnya. Nanti setelah itu akan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi
intinya bahwa mereka paham akan tahap-tahapan mengerjakan soal perkalian, begitu Pak Hasran. Oh, jadi oke oke, baiklah. Jadi anak-anak paham tahap-tahap mengerjakan perkalian dari, mengubah menjadi penjumlahan yang berulang, Iya iya. menjumlahkan dengan benar dan, Iya. hasil akhirnya benar, begitu ya idealnya Iya Pak iya. Putar? Iya iya begitu Pak. Baiklah. Jadi kalau, Pak Putar begini ya, kalau anak-anak, tersebut bisa mengerjakan secara memahami dan pekerjaan benar itu berada di level 10, terus anak-anak yang belum paham sama sekali berada di level 1, menurut Pak Puter, anak-anak di kelas atau siswa-siswa di kelasnya Pak Puter itu berada di level berapa? Iya Pak Hasran, kalau saya amati itu, beragam sekali Pak Hasran. Murid-murid saya di kelas 2 itu kan, ini, memahami perkaliannya. Ada yang menurut saya di level yang sama sekali juga belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Tapi, lalu ada juga yang di level 5 yang menurut saya, yang bisa mengubah perkalian menjadi, proses penjumlahan berulang, namun, belum dapat, mendapatkan hasilnya yang benar. Ya, kalau dirata-ratakan itu ya mungkin menurut saya itu di level 5 idealnya. Oke oke, Begitu saya Pak paham. Hasran. Oke, jadi murid-murid Pak Puter sekarang berada di level 5 untuk Iya memahami tentang perkalian ini. Ada tidak iya. kemungkinan, siswanya Bapak itu ada di level 10? Ada tidak kemungkinan? Eee, Sebenarnya, bisa saja Pak Hasran, dengan hasil akhir dari materi perkalian ini, anak-anak paham, cara mengerjakannya, mengoperasikannya sesuai, prosedurnya, sesuai, alurnya, berarti mereka bisa, paling tidak bisa berada di level 9, paling tidak malah di level 10 Pak Hasran. Oh, iya iya. Ya, baiklah. Jadi menurut Pak Puter, yang bisa Pak Puter lakukan itu untuk, membantu murid-murid Pak Puter supaya berada di level yang Bapak inginkan dalam memahami perkalian tersebut. Jadi saya ulangi lagi, apa yang bisa Pak Puter lakukan supaya membantu siswa tersebut berada di level ideal yang Pak Puter, inginkan? Iya. Eee, Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan sih itu, Pak Hasran, apa yang saya bisa lakukan, supaya murid-murid saya, bisa paham materi perkalian ini. Eee, tapi, saya ada kemudian ada muncul, beberapa ide nih Pak Hasran. Oh, ada beberapa ide. Bisa Pak, Bapak Iya. utarakan ide-idenya? Silakan, Pak. Iya. Jadi begini Pak Hasran, saat saya mengajar kemarin itu kan, menggunakan metode ceramah. Kemudian, menulis contoh, mengerjakan perkalian. Eee, Lalu murid-murid saya berikan soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan, ternyata usia murid-murid, di kelas 2 ini kan, belum bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media yang abstrak. Artinya yang apa namanya, yang istilah dalam Ya, paham paham. angan-angan. Mhm. Mereka itu harus, diberikan, pembelajaran dengan media yang konkret atau yang nyata. Nah, dari sini saya ingin merancang pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang konkret, yang interaktif dan menyenangkan. Kemudian dalam, menjelaskannya nanti, saya bisa tayangkan video pembelajaran berupa kartun yang berkaitan dengan materi perkalian. Lalu saya juga, akan menggunakan benda konkret untuk menjumlahkan, atau, dalam, media yang saya akan gunakan dalam penjumlahan berulangnya ini dengan menggunakan misalnya, stik es krim atau manik-manik dan sejenisnya, yang bisa dihitung langsung oleh murid. Saya kira, demikian Pak Hasran dan mungkin, selanjutnya saya akan bisa menggunakan, permainan games. Oke, bagus sekali perencananya Bapak. Jadi tadi saya garis bawahi tentang game. Itu kalau bisa Bapak jelaskan game apa yang Bapak
ingin mainkan di dalam proses pembelajaran yang Bapak akan lakukan? Iya Pak Hasran. Saya itu terinspirasi dengan game yang judul Habiskan Tentakelku. Di sini menceritakan seekor gurita. Ya, Oke. jadi saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting dan saya akan tempelkan di gambar gurita tadi yang kemudian nanti itu yang akan menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu dan kemudian dia akan mengerjakan perkaliannya menggunakan benda konkret yang saya sediakan tadi seperti apa tadi stick es krim, kelereng atau dan sejenisnya. Jika sudah selesai mengerjakan, maka bisa dibawa kepada guru dan jika jawabannya benar, murid yang tadi itu bisa mengambil lagi soal berikutnya dan kemudian ditempelkan ke tentakel gurita itu. Rencana saya seperti itu Pak Harsan. Luar biasa Pak Puter. Jadi saya sepakat itu Pak Puter. Jadi gini Pak Iya, Puter, iya, iya. jadi, ukuran keberhasilan rencana Bapak itu apa ukurannya? Tentu ukuran saya itu keberhasilan dari rencana saya ini murid-murid bisa mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar. Mungkin itu Pak. Oke, baik Pak Puter. Jadi, menurut Pak Puter ada tidak, atau apakah ada kendala dalam melaksanakan rencana Pak Puter, yakni menggunakan bermain game tentakel Iya, di iya. gurita tadi, ada tidak, kendala dalam melaksanakan itu yang akan diterapkan di dalam pembelajaran? Kalau kita berbicara kendala ya, kalau ini mungkin memerlukan waktu yang cukup dalam mempersiapkan media-media yang saya butuhkan. Eh, Kemudian untuk pembelajaran ini dan membutuhkan tempat yang luas dalam permainan games nanti supaya murid-murid itu lebih leluasa dalam bermain games dalam game yang saya akan sediakan tersebut. Begitu Pak Hasran. Oh, baiklah. Begini lagi Pak Puter, butuh berapa waktu itu, berapa lama Bapak untuk mempersiapkan, media-media yang akan Bapak laksanakan dan bisa tidak Bapak berikan saya solusi dari kendala tersebut? Iya Pak Hasan. Ya karena pelajaran matematika ini kan dia lebih kurang 3 hari dari sekarang ini. Berarti dia hari apa ya begitu. Jadi saya bisa siapkan media-medianya mulai dari sekarang. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, kemudian menyiapkan media dan gamesnya. Eh, Kemudian saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya. Dan untuk tempat yang luas ini, rencana saya di kelas saya akan setting sedemikian rupa, misalnya meja dan kursi itu saya akan letakkan di dekat-dekat tembok supaya di tengah-tengah itu lebih luas supaya anak-anak itu bisa dengan leluasa bermain games. Begitu Pak Hasran. Oke, baiklah. Jadi, selanjutnya Pak Puter, ada tidak, rekan sejawat atau teman di sekolahnya Hmm. Bapak yang bisa membantu Pak Puter dalam mempersiapkan, pembelajaran tersebut? Iya Pak Hasran, kebetulan di sekolah saya itu untuk kelas 2 itu untuk kelas 2 itu terdiri dari 2 rombel, nanti saya akan berdiskusi dengan Ibu Ani, sebagai teman paralel di kelas 2A, untuk rencana aksi saya ini dalam pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi dengan Ibu Ani ini, juga bisa menerapkan di kelasnya juga. Jadi di sini kami akan saling berkolaborasi. Oh, baik baik. Jadi, kapan Pak Puter akan menerapkannya di kelas? Ya, insya Allah pada saat mata pelajaran matematika di kelas saya akan mulai menerapkannya. Kan tadi ada waktu untuk bisa menyiapkan media dan lain-lainnya. Oh, ya secepatnya. Berarti 3 hari ya, Pak, dari sekarang itu. Hari hari apa, Pak? Ya, hari Jumat, Pak. Hari Jumat, oke. Iya.
Baiklah Pak Puter, jadi kita review sebentar ya. Jadi kita review dulu hasil diskusi kita kali ini. Jadi apa sih yang Pak Puter dapatkan dari sesi perbincangan kita hari ini? Walaupun minta maaf tadi Pak Puter Bapak keluar dari room ya. Apa yang Bapak bisa apa namanya kita dapatkan dari sesi perbincangan kita kali ini? Silakan Pak Puter. Iya, 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 betul ada Pak Asran. Jadi begini, eee, tadi kan itu dari awal itu memang, saya merasa bingung Pak Asran, tentang masalah murid-murid saya yang di kelas ini yang belum paham tentang perkalian ini. Tapi, setelah saya berbincang-bincang dengan Pak Asran di akhir-akhir ini, di akhir perbincangan ini ya saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan Pak Asran, dan kemudian apa yang saya harus siapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas saya. Ya, kemudian murid-murid paham dengan apa yang saya akan siapkan, termasuk media-media konkret yang akan saya siapkan itu akan menjadi eh, bahan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi siswa. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan Ibu Ani, ya teman paralel saya tadi yang di kelas 2A, dan saya merasa lebih bersemangat di Pak Hasran. Oke, keren sekali Pak Puter. Jadi kalau begitu Pak Puter, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan di waktu yang kita akan janji, kita sama-sama. Saya pengen dengar cerita hasil dari game Tentakel itu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga ya teman-teman Iya, di iya. kelas lain dan bisa menginspirasi kalau bisa bukan hanya di sekolah Bapak, tetapi di sekolah tetangga di kecamatan Bapak. Dan jangan Iya. lupa Pak, kalau Bapak butuh support, saya siap untuk membantu. Iya. Oh, jadi saya juga mengucapkan terima kasih banyak ini, Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya, berbincang-bincang tentang permasalahan yang saya alami di kelas, dan mudah-mudahan saya akan bertanggung jawab dengan, eee, rencana saya tadi, dan juga mudah-mudahan, apa yang saya lakukan itu nanti akan, berdampak, yang positif kepada siswa saya. Sekali lagi ini Pak Asran, saya mengucapkan terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Puter. Sampai Iya, ketemu minggu depan dengan cerita iya, yang lebih seru lagi. iya, insya Allah Pak. Ya, Pak Puter, izin mematikan rekaman Pak Puter. Iya, silakan Pak.